Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin dalam 24 jam terakhir cenderung mendapatkan semacam konsolidasi dan sekarang kembali mencoba untuk mampu breakout dari area 44.000. Setelah kemarin kita mendapatkan ada data yang cukup penting menurut saya dari Amerika Serikat, diikuti juga sebenarnya ada rumor bahwa spot Bitcoin ETF itu bakalan di-approve. Tetapi rupanya sampai detik ini kita belum mendapatkan ada pengumuman tersebut dan kita bakalan bahas di video hari ini sebenarnya apa sih kira-kira pengaruh yang akan dibawa ketika spot Bitcoin ETF itu sudah akan di-approve. Diikuti juga update seputaran price action di Bitcoin. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,66 triliun dolar atau naik sekitar 0,11%. Dari top 10 coin sendiri, kita melihat keadaannya sebenarnya dominan berwarna merah. Yang hijau itu cuma ada dua, yaitu adalah Ethereum dan juga Bitcoin. Sisanya mengalami koreksi, sehingga menjadikan Bitcoin hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 1,19% menuju 43.987 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, tadi malam kita baru saja mendapatkan data yang menurut saya menjadi headline utama untuk minggu ini, yaitu adalah non-farm payrolls dan juga unemployment rate. Nah, jika kalian perhatikan di sini, datanya sebenarnya tidak sesuai dengan ekspektasi, teman-teman. Non-farm payrolls diekspektasikan keluar 170.000, tetapi actualnya atau faktanya keluarnya 216.000. Jadi miss-nya cukup besar. Untuk unemployment rate juga sama. Kita melihat forecast-nya itu kita mengalami kenaikan dari 3,7% menjadi 3,8%. Tapi pada akhirnya faktanya menunjukkan bahwa kita stay di angka 3,7%. So, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara secara teoritis gitu ya, tentunya ini bukan sebuah berita baik bagi market. Karena harapan The Fed sebenarnya mau melihat unemployment rate itu sedikit melemah, teman-teman. Alias mengalami kenaikan 3,8, 3,9, atau mungkin 4%. Tetapi, sampai detik ini kita masih melihat unemployment rate itu sepertinya susah gitu untuk mengalami kenaikan. Jika kita melihat secara historisnya, dalam kurang lebih 1 tahun terakhir, teman-teman, itu kita hanya bermain di range 3,9 sampai 3,7. Atau bahkan paling rendah 3,4, teman-teman. Jadi, kenaikan dan penurunannya itu nggak terlalu signifikan di unemployment rate. Sedangkan The Fed maunya unemployment rate itu melemah gitu ya, mungkin ke angka 3,9 atau 4% atau 4,1. Tapi nggak langsung banyak ya, teman-teman. Secara lambat laun itu mengalami pelemahan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membantu supaya inflasi juga dapat tertekan lebih lanjut. Ketika kita melihat banyak sekali, atau bukan banyak sekali, tapi ada penambahan pengangguran di Amerika Serikat, otomatis itu harusnya bisa membantu untuk menekan angka demand. Karena orang-orang yang sedang nganggur, secara logika, teman-teman, akan mengurangi juga konsumsinya. Oke? Akan mengurangi juga belanjanya, gitu loh. Sehingga demand untuk barang dan jasa itu harusnya akan berkurang. Ketika demand untuk barang dan jasa berkurang, otomatis itu harusnya akan berpengaruh ke tingkat inflasi. Begitu ya. Jadi itu sebenarnya yang diharapkan. Nah, itulah kenapa juga saya sampaikan di video kemarin, sebenarnya idealnya kita mau melihat memang ya minimal kita nyampe ke yang sesuai dengan forecast 3,8%. Tapi lebih baik lagi kalau 3,9 atau mungkin 4%. Yang harusnya akan menciptakan semacam reaksi positif dari market. Tapi ternyata kita stay di angka 3,7, sehingga kalau kita perhatikan kemarin, ketika data ini muncul, market cenderung terkoreksi. Tidak hanya di gold, tapi juga di pasar saham Amerika Serikat, dan juga kita melihat Bitcoin juga cenderung terkoreksi walaupun kita start untuk kembali recover. Gitu ya. Dan minggu depan harusnya kita juga akan mendapatkan data yang penting lagi, yaitu adalah data CPI, teman-teman, atau data inflasi dari Amerika Serikat yang kemungkinan juga akan menciptakan semacam volatility. Diikuti juga tentunya minggu depan adalah batas akhir, di mana kita akan mendapatkan keputusan dari SEC mengenai spot Bitcoin ETF dari salah satu aplikan yang akan terjadi di tanggal 10 Januari. Jadi beruntun, 10 Januari, 11 Januari, kita akan mendapatkan dua katalis yang bisa menyebabkan volatility di market. Jadi harusnya kita akan mendapatkan minggu yang sangat menyenangkan dari segi tontonan ya di minggu depan. Jadi itu adalah yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, pembahasan seputaran spot Bitcoin ETF semakin hangat gitu ya.
Dan mulai bermunculan berbagai spekulasi gitu. Kira-kira apa sih yang bisa dihadirkan oleh spot Bitcoin ETF approval ini? Artinya apa yang akan terjadi ketika spot Bitcoin ETF ini bakalan di-approve? Nah, banyak sekali versi yang bermunculan, teman-teman. Banyak yang mengatakan bahwa kita akan melihat ini adalah sebagai buy the rumor, sell the news type of event. Artinya ketika justru spot Bitcoin ETF itu di-approve, kita akan melihat selling off karena udah price in gitu ya menurut sebagian besar orang. Sehingga kita akan mungkin terkoreksi ke angka 30-an ribu atau bahkan ada yang mengatakan sampai 20-an ribu sebagai fase kapitulasi kedua, dan kita kemudian akan start untuk kembali mendapatkan momentum ke atas. Tapi juga ada yang merasa bahwa ini bisa jadi buy the rumor, buy the news. Oke? Karena alasannya tidak lain dan tidak bukan, teman-teman, karena ketika spot Bitcoin ETF itu di-approve, perlu kalian tahu, uang yang sebelumnya tidak bisa masuk, sekarang sudah ada jalurnya. Istilahnya, kita sedang dihadirkan semacam jembatan gitu, teman-teman. Yang awalnya misalnya kita nggak bisa nyebrang dari kota A ke kota B, sekarang dikasih jembatan. Orang-orang, ini logika sederhananya, umpamanya teman-teman, supaya kalian mengertinya lebih gampang. Misalnya kita anggap banyak orang-orang dari kota A ini pengen nyebrang ke kota B gitu. Udah kepengen banget, karena mungkin kota B itu indah gitu kan. Kemudian banyak tempat wisatanya dan lain seterusnya. Tetapi nggak ada jembatan yang bisa mereka lewati, nggak ada transportasi yang bisa membawa mereka ke kota B. Sehingga mereka harus menunggu gitu. Nah, sekarang jembatannya dihadirkan gitu, baru dibuat. Dan udah tahap penyelesaian gitu. Dan ketika sudah selesai jembatannya, maka pasti berbondong-bondong orang masuk ke kota B. Karena mungkin udah saking lamanya menunggu gitu kan. Dan saking pengennya gitu. Jadi berburu-buru, berbondong-bondong masuk ke kota B. Nah, itu juga yang terjadi nanti ke orang-orang, atau bukan orang-orang, tapi institusi-institusi besar yang sebelumnya belum bisa mengakses Bitcoin karena belum ada platform yang menyediakan jasa tersebut yang terregulasi. Nah, sekarang ada spot Bitcoin ETF yang kemungkinan bakalan segera di-approve. Dan perlu kalian tahu, teman-teman, bahwa ya ini saya nggak tahu ya kebenarannya atau tidak, tetapi ada estimasi bahwa ketika spot Bitcoin ETF itu di-approve, akan ada kurang lebih 20-30 billion dollar dalam bentuk fresh cash yang bisa masuk ke Bitcoin. 20-30 billion dollar itu bukan angka yang kecil, teman-teman. Oke? Dan kalau misalnya semua uang itu dibelikan ke dalam bentuk Bitcoin, itu bisa mungkin membeli setengah dari jumlah Bitcoin yang sekarang ada di exchange, yang masih tersedia gitu. Oke? Dan kalian perlu ingat juga, apa yang terjadi ketika kita melihat spot ETF Gold itu pertama kali di-approve. Kita kemudian mendapatkan ada rally secara terus-menerus selama bertahun-tahun ke depan. Ada beberapa statement yang saya highlight di sini. Di antaranya, theoretically, a company or government could attempt to buy a significant amount of Bitcoin, but acquiring all Bitcoin in circulation is highly impractical, and we still have a significant unreleased supply of Bitcoin. Jadi secara teoritis, teman-teman, kalau kita berbicara soal Bitcoin, sebenarnya kalau para perusahaan besar ini seperti BlackRock, Vanguard, dan seterusnya, kalau mau membeli semua Bitcoin yang tersedia sekarang, bisa aja gitu loh. Yang masih tersedia gitu ya, bisa aja. Tapi itu tidak praktikal gitu loh. Dan itu bisa membuat harganya melonjak terlalu tinggi. Sehingga kalaupun mereka mau membeli, itu biasanya mungkin step by step, secara bertahap gitu. Dan kemudian, so as funds buy more Bitcoin and increase their assets under management, it will become harder and harder to find willing sellers. Perlu kalian tahu juga, teman-teman, bahwa sekarang banyak sekali sudah orang-orang yang berada di kubu di mana dia akan hold Bitcoin-nya sampai kapanpun. Oke? Jadi, kalau misalnya semakin banyak demand yang masuk, sedangkan tidak ada orang yang mau jualan, gitu ya, semuanya pengen hold jangka panjang, apa yang akan terjadi? Sekali lagi, akan terjadi supply shock, di mana supply itu kemudian tidak mencukupi demand yang ada. Apa yang kemudian berikutnya terjadi? Harga kemungkinan akan meroket ke atas. Lots of holder have way more Bitcoin than there are actual dollars trying to buy. The markets are thin. Ini yang baru saja saya mention, teman-teman. Banyak holder sekarang.
yang mau memegang jangka panjang, nggak mau jualan. Sedangkan banyak fiat yang mau membeli Bitcoin. Dan kalian masih ragu gitu untuk nge-hold Bitcoin secara jangka panjang. Saya tidak mengerti logikanya bagaimana gitu loh. Ketika orang-orang justru berlomba, para institusi besar ini berlomba untuk bisa mempunyai exposure terhadap Bitcoin, kalian-kalian malah justru sibuk panic selling setiap kali ada koreksi 5%, koreksi 10%, koreksi 15%. Apa yang mendasari gitu kalian kemudian panic selling setiap kali ada koreksi seperti itu? Dan sekali lagi, ketika kalian melihat hal semacam ini terjadi, ketika Bitcoin drop, itu justru adalah semacam berkat gitu untuk kita-kita. Karena itu berarti kita dikasih kesempatan lagi untuk dapat menyerap Bitcoin dengan harga yang lebih murah. Sebelum mereka-mereka ini, gitu ya, membeli semua Bitcoin yang ada di sirkulasi. Oke, dan ketika hal tersebut terjadi, ketika mereka juga melakukan marketing besar-besaran, karena ingat teman-teman, mereka ini jualan ETF. Mereka harus melakukan marketing, supaya apa? Supaya mereka tidak didominasi oleh institusi lain. BlackRock, nggak mungkin dong mau kalah dengan Fidelity, gitu kan? Nggak mungkin mau kalah dengan Bitwise misalnya. Pasti juga lakukan marketing. Kalau enggak, nanti customer mereka bisa aja membeli ke tempat lain. Karena mungkin nggak tahu gitu, bahwa mereka mau juga menyediakan ETF. Sehingga mereka akan berlomba-lomba melakukan marketing. Apa yang akan terjadi? Orang-orang yang sebelumnya mungkin sama sekali tidak mengenal kripto, tiba-tiba, wah apaan nih kripto gitu kan? Semuanya pada iklanin kripto, iklanin Bitcoin. Dan kemudian mereka start mempelajari dan mulai banyak orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal kripto atau khususnya Bitcoin, start mulai mengenal dan mungkin menjadi pembeli. Sehingga apa yang terjadi lagi, demand akan semakin banyak. Supply-nya tidak akan bertambah sampai ke kapanpun 21 juta. Apa yang akan terjadi? Harusnya secara eksponensial Bitcoin akan terus mengalami kenaikan secara harga. Oke? Kemudian teman-teman, ini hanya informasi tambahan saja untuk kalian. Sekali lagi, please kalian harus berhati-hati ketika kalian mendapatkan ada sesuatu yang too good to be true di media sosial terutama. Baik itu YouTube, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Karena banyak sekali cara-cara para hacker untuk mencuri aset kripto kalian. Salah satu contohnya adalah di sini, Certix X account briefly hacked by Forbes impersonator. Jadi akun Twitter atau akun X-nya Certix itu sempat dihack teman-teman. Dan tujuannya pasti tidak lain dan tidak bukan itu mempromosikan sesuatu yang too good to be true. Biasanya dikatakan akan ada giveaway kalau kalian klik link ini, kalau kalian scan QR code ini. Dan kemarin saya juga sempat melihat ada yang versi Michael Saylor di YouTube. Lagi nge-live, tapi mereka buatnya pakai AI, gitu kan. Kemudian katanya itu bakalan memberikan giveaway Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, itu kalian harus super hati-hati, teman-teman. Sekali kalian klik link-nya atau scan QR code-nya, itu mungkin sudah bisa cukup untuk membuat mereka mampu mengakses kripto kalian. Jadi please, sebelum kalian melakukan apapun, terlebih lagi di dunia kripto ini, kejam teman-teman. Dunia kripto ini kejam gitu. Jadi, please harus sangat berhati-hati setiap kali kalian mau klik sebuah link atau scan QR code dan lain seterusnya. Yang mencurigakan dan too good to be true, please double check. Atau lebih baik lagi triple check kebenarannya. Dan ini sebagai tambahan saja, kalau kalian menemukan ada Twitternya Certix itu menawarkan sesuatu yang too good to be true, please jangan digubris karena itu adalah hasil dari hack dari salah satu impersonator Forbes. Gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dulu dari 4-hour chart. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir gitu ya, dari tanggal 5 Desember kemarin sampai sekarang kurang lebih 1 bulan, kita tuh sebenarnya cenderung dalam keadaan sideways, teman-teman. Tidak banyak hal yang terlalu exciting sebenarnya terjadi di Bitcoin. Ya, selain kita mendapatkan memang ada pergerakan yang cukup zigzag di sini. Tetapi secara gambaran besar ya kita masih cenderung sideways. Dan kita berpotensi sebenarnya teman-teman untuk mengulangi hal yang sama dengan yang kita lihat 2 kali sebelumnya. Pertama kali di sini, ini adalah versi mininya teman-teman. Ini kita sebut sebagai running flat. Oke, di mana kita mendapatkan ada pump, kemudian konsolidasi, tapi konsolidasinya itu constantly membentuk higher high dan higher low. Gitu kan, higher high lagi, higher low lagi, sebelum pada akhirnya kita breakout, dan kita mendapatkan rally tersebut atau continuation ke atas. Hal yang serupa juga kita lihat sebenarnya di sini,
ketika kita sideways dari bulan November hingga kurang lebih bulan Desember, kita juga mendapatkan pump, diikuti ada higher high dan higher low secara terus-menerus, gitu kan? Sebelum pada akhirnya kita breakout dan kemudian kita mendapatkan rally ke kurang lebih area $45.000. Nah, sebenarnya sekarang kita juga berpotensi melihat hal yang sama terjadi, teman-teman. Oke? Walaupun, ya kalian mungkin bisa argue, kali ini berbeda kok, karena kita ada mendapatkan wick di sini. Tetapi kalau misalnya kalian lihat closingannya, kita selalu mendapatkan higher high dan higher low, teman-teman. Oke? Nah, kita berpotensi membuat hal yang sama lagi, gitu loh. Dan ini adalah kemungkinan sebuah pattern yang baru akan kita break ketika keputusan nanti di tanggal 10 Januari, teman-teman. Apakah spot Bitcoin ETF pada akhirnya akan di-approve, ataukah kita akan melihat justru ekspektasi pasar itu salah total, dan kita akan mendapatkan denial, atau ditolak spot Bitcoin ETF di tanggal 10 Januari. Saya sudah sampaikan di video kemarin, jika kita memang mendapatkan ada penolakan, maka tidak heran pasti akan ada selling off yang terjadi, karena tidak bisa kita pungkiri, orang-orang yang membeli di sekitaran area ini, banyak juga yang membeli hanya karena ekspektasi seputaran spot Bitcoin ETF. Jadi kalau misalnya ternyata tidak di-approve atau di-deny, bisa aja mereka melakukan panic selling, dan saya rasa katalis tersebut akan cukup untuk mendorong Bitcoin nyampe ke kurang lebih area 35 sampai 38 ribu dolar. Saya rasa itu akan terjadi kalau ternyata ditolak. Nah, kalau ternyata di-approve, teman-teman, maka next target akan ada di 48 sampai 50 ribu dolar. Yang saya rasa akan dicapai dalam waktu yang sangat singkat kalau misalnya ternyata kita melihat approval terjadi. Nah, ketika kita nyampe ke area ini, itu akan sangat-sangat krusial bagi kita untuk pantau, teman-teman. Karena kalau kita sampai mampu break di atas area tersebut tanpa ada hadangan yang berarti, gitu ya. Kalau kita mampu break di atas area ini tanpa ada hadangan yang berarti, kemudian start untuk melakukan konsolidasi berikutnya, mungkin semacam ini, maka teman-teman, menurut saya chance di mana kita akan melihat harga di bawah ini itu sudah semakin kecil. Dan kemungkinan kita akan ke sideways saja, mungkin beberapa bulan, kemudian start untuk taking off dan nyampe ke all time high dan break di all time high yang baru. Itu adalah asumsi saya. Tapi kalau ternyata kita mendapatkan rejection besar di sekitaran area di sini, maka sideways movement yang tadi kita expect di sini itu bisa terjadi di sini. Nah, kemudian breakout dan kita baru start untuk mendapatkan semacam parabolic run ke atas. Oke, jadi itu tuh time frame besarnya. Nah, kalau kita bahas ke lower time frame, seperti yang saya sebutkan di video kemarin, teman-teman, bahwa apa yang kita lihat di sini adalah Bitcoin itu mendapatkan ada pergerakan yang cukup impulsif di sini, ikuti konsolidasi, kemudian lagi kenaikan, gitu kan? Nah, saya katakan di video kemarin bahwa kita sepertinya mendapatkan ada semacam demand di sekitaran area ini. Setiap kali kita menyentuh area ini, selalu ada rejection besar. Kalau kalian perhatikan, wick-wicknya panjang di sini. Dan saya sampaikan di video kemarin bahwa dengan adanya indikasi yang kita lihat di sini, maka saya expect Bitcoin untuk terus merangkak naik ke atas, minimal kembali menyentuh ke area trendline. Which is yang sudah kita lihat terjadi beberapa jam terakhir. So, untuk sementara sudah sesuai dengan skenario yang kita expect, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, what's next, gitu kan? Nah, kalau untuk sekarang, teman-teman, ini masih kategori abu-abu, teman-teman, menurut saya. Tapi kalau misalnya kalian tanya, secara midterm, karena kita mendapatkan ada indikasi konsolidasi di sini, setelah kita mendapatkan ada pump, maka ekspektasi saya untuk midterm adalah kita akan breakout dari area di sini dan start untuk kembali menyentuh ke area upper trend line di sekitaran 45 sampai 46 ribu dolar. Oke, dan kalau misalnya kalian yang tipikal trader high risk, maka ini mungkin bisa dijadikan sebagai salah satu setup untuk mendapatkan long. Jika kita mampu breakout dan kemudian start untuk melakukan retest, pastikan kalian dapatkan setup yang terbaik, risk to reward ratio-nya baik, baru kalian ambil, dan menargetkan minimal nyampe ke sekitaran area 45 sampai 46 ribu dolar. Oke, jadi inilah ekspektasi saya untuk ke depan. Nah, invalidasinya seperti apa? Invalidasinya sesimpel kalau kita ternyata sudah breakdown di bawah area 43.000 lagi di sini dan start untuk konsolidasi. Kalau itu yang kita lihat, maka kita kemungkinan justru akan membuat
push ke sekitaran area 42.000. Ini area pertama yang akan dituju. Area kedua adalah area 40.000 di sini. Dan area ketiga bisa nyampe ke area 39 atau 38.000. Oke, jadi untuk sekarang so far tidak ada yang menurut saya terlalu mengkhawatirkan gitu ya. Kita masih cenderung sideways di sini. Tapi karena kita memang mendapatkan ada rejection lagi dari area trendline, maka kita bisa aja kembali reject dari sini dan start untuk kembali breakout ke atas dan baru mungkin akan menuju ke area upper trendline ini. Jadi untuk sementara memang ini masih tetap adalah no trading zone. Dan kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan breakout dari sini, ini mungkin baru bisa dijadikan sebagai sebuah setup. Oke, saya rasa itu aja sih untuk hari ini teman-teman. Kalau untuk Sabtu dan Minggu, kita juga nggak bisa expect akan ada volatility yang terlalu tinggi. Toh volume perdagangan juga sangat rendah. Dan ya kalau misalnya kalian memang nekat untuk trading, satu-satunya setup yang bisa saya lihat terjadi di sini adalah yang baru saja saya sebutkan. Tapi overall, so far so good, sesuai dengan skenario kita sudah sempat bahas kemarin, yaitu adalah kita mendapatkan kembali retest ke area trendline. Ya, kalau misalnya kalian sempat masuk, ya selamat. Harusnya kalian sempat, kalau misalnya sempat scalping ya, ini harusnya sudah area taking profit. Tapi kalau misalnya tidak sempat masuk, ini bukan area untuk kembali masuk, teman-teman. Tunggulah setup berikutnya dengan breakout dari trendline di sini, dan itu akan bisa menjadi peluang untuk long kalian. Terkecuali invalidasinya kita breakdown di bawah area 43.000. Hanya itu saja yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.